A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa semuanya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Atau kama qala aidan, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi annahumul jannah. Atau kama qala aidan, inna inda syuhur indallahi ihda ashar syahran fi kitabillahi khalaqas samawati wal ard fiha arba'atu hurum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal azizu man asba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan para asatizah, ketua majelis taklim daripada Masjid Al-Hijrah, Majelis Taklim apa Bu? Bukan? Ummahat, serta para tamu-tamu Allah. Bu ya, kita ini tamu-tamu Allah. Inggo ke malaikat ini senewen. Nggot ke malaikat ini gerak nengel kata Allah tetanggo-tetanggo. Penasaran nak muda? Para malaikat penasaran. Ya Allah, apakah kami ini bukan tetangga-tetanggamu? Maka Allah jawab, bukan. Kalian adalah budak-budakku. Kalian adalah pesuruh-pesuruhku. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diskusi katakan, hambaku yang ketika ia memakmurkan rumah-rumahku di rumah-rumahku di dunia, masjid-masjid, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang aku muliakan karena galak bertandang datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ibu-ibu, luar biasa. Yang paling pertama kulo ngajak kepada kita gala-gala untuk selalu berupaya nak menjadi hamba Allah yang pandai-pandai bersyukur. Ibu ya, ibu-ibu ni apa dia yang diomonginnya? Aku bela jadi pendengar kalimat itu. Iya. Hello. Nah, kalau Ustaz bilang hello, jawabnya hai gitu ya, ya. Hello. Alhamdulillah. Masya Allah. Bu, biar kita nih berkah, namanya satu majelis yang berkah itu ada yang ngomong, ada yang denger. Kalau kita ngomong gala-gala, bagaimana? Bagaimana?
Iya dah. Jadi alhamdulillah ibu-ibu, puji syukur kita ini harus pandai bersyukur. Hidup ini ibu dua baik. Ya dah, dua baik. Kalau kita nak pengen selamat, pengen bahagia, pengen senang dapat ridho Allah. Galah dah. Yang pertama, jadi hamba Allah yang senantiasa pandai nyukuri segala apa yang telah Allah tetapkan, yang Allah telah gariskan dan Allah takdirkan kepada kita gala-gala. Ya dah, terima baik. Ya dah, misal, ya dah, laki pegawai PNS, alhamdulillah. Ya dah, mungkin lakinya serabutan, ini hari ada apa dia serabutan, ya dah, nyari sabut apa, dah. Alhamdulillah. Ya dah, dunia mungkin bisa menyenangkan kita, tapi dunia tak akan bisa bikin kita tenang. Benar tak? Ini hari kan kita dihantui, kita dibayang-bayangi kebahagiaan yang semu. Mak kejingoan tetangga sebelah, Ustaz jarang ikut pengajian, tapi naik lakinya naik terus jabatan. Ya dah, mobilnya nambah 2, 3, rumahnya bertingkat, tapi Ustaz Masya Allah ngomong bahasanya tuh deh negor beda. Bu, jangan salah, itu ada istilah dalam bahasa Arab, dalam agama itu al-istidrat. Istidrat apa, Bu? Allah sengaja kenyan, dia larut dalam kemewahan, dia larut dalam kesenangan dunia hingga nan saunal akhirah. Hingga ngot sampai mati, dia lupa kalau kita bakal nak balik. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan sementara. Sementara baik. Kalau senang ya dak ke lama iga. Dak ke lama iga. Mungkin 60-70 tahun. Atau mungkin Allah karuniai kepada kita jabatan. Sementara baik. Bisa jadi jabatan itu meninggalkan kita, atau bisa jadi kita yang meninggalkan jabatan kita. Kekayaan mah itulah pula. Bisa jadi kita meninggalkan kekayaan, atau kekayaan meninggalkan kita. Bisa. Ada orang yang tiba-tiba bangkrut. Ya, tiba-tiba bangkrut, rasa-rasa mentak kepala, rasa cak nak mati lah itu. Padahal Bu, Pak, ibu-ibu, sesungguhnya bangkrut di dunia ini tidak ke susaiga. Tidak ke susaiga. Ya dah, sifatnya sementara aja. Sementara aja. Ya dah. Sesungguhnya adalah kebahagiaan yang ingin kita raih, bukan cuma kesenangan, tapi ketenangan. Bu, ketenangan Bu yang nak dicari. Maka kata Rasulullah, as-sakinatu huna. Tenang itu letaknya dalam hati, tidak keselean. Kadang-kadang kita bingung nyengok kawan tuh. Ya dak, cak saronian beli baju biasa-biasa baik. Ya dak, jalan kaki ke pengajian tiap hari biasa-biasa baik. Tapi Allah ciptakan rasa tenang di dalam fi qalbina, dalam hati kita. Apa? Di dalam ketaatan dan dalam menghidupkan amal-amal sunnah. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sungguh hanya dengan mentaati perintahku, sungguh hanya dengan mentaati perintah Rasul, maka akan Allah muliakan kita di kehidupan dunia sementara dan kehidupan akhirat. Kemudian ibu-ibu, kita nyukuri, kita nyampe umur kita nyampe di bulan Rajab. Ya? Bulan apa? Bulan Rajab. Jangan kaget datang bulan Rajab, kita tinggal hidup di bulan Rajab, bulan Sa'ban, bulan Ramadan lewat baik. Lewat baik, masih maklamo. Masih maklamo, payo bangkit.
cari mak baru, cari mak baru. Maksudnya kembali, ya. Bagaimana jangan sampai berlalu begitu aja. Berlalu begitu aja. Bulan Rajab adalah bulan yang istimewa. Bulan istimewa karena dia termasuk daripada 4 bulan haram yang kata Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat Al-Qur'an, sesungguhnya aku memiliki bulan, dalam setiap 12 bulan itu ada 4 bulan haram yang termaktub dalam kitabullah. Di antara nama daripada bulan tersebut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan terpisah dari adik-beradiknya adalah bulan Rajab. Rajab terletak di mana? Di pertengahan antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ini bulan Rajab. Bu, kita terkenal dulu namanya kaum jahiliyah. Bu ya? Siapa itu? Wong Arab. Arab Saudi itu terkenal, Bu, dengan zaman jahiliyah. Bagaimana kok bisa dibilang jahiliyah? Bagaimana, Bu? Apakah mereka ini lolol buyan-buyan apa? Otaknya tidak nyambung apa loadingnya? Tidak. Bukan dari sisi keilmuan, bukan dari sisi apa kebisahan, keduniawian, tidak. Mereka berduit juga, kayo-kayo juga. Tetapi mereka dikatakan bodoh, mereka dikatakan jahil. Karena apa? Yang pertama karena tidak menyembah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini yang paling hebat, yang paling jago, yang paling mulia, idiola wong yang paling kuat. Nih, Bu. Masih ada mereka ini menguasai tempat-tempat yang lemah, dijadikan budak. Alhamdulillah setelah Rasulullah lahir, Rasulullah diutus, semua perbudakan yang ada di Arab selesai. Tidak ada lagi budak. Cuman yang tidak pacak diatasin, cuman di Palembang inilah. Iya, Bu, susah nak ngatasi, nak ngentikan budak-budak di Palembang. Lahir terus. Budak-budak kecil maksudnya. Jadi itu, Bu. Ibu-ibu tahu nggak? Orang-orang jahiliyah itu sejahil-jahil orang jahiliyah, tapi ketika datang bulan Rajab, wong jahiliyah ini ngerti sejarah. Ngerti, Bu, karena dulunya kan pernah diutus kepada mereka orang-orang Bani Israel ini nabi-nabi. Nah, tetapi menjadi satu prinsip bagi mereka gala-gala bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan yang dihormati, dimuliakan oleh mereka. Ya, Bu ya? Dimuliakan oleh siapa? Orang-orang Arab. Wong Arab ini kan kebiasaannya bebunuhan, betujahan, Bu ya, begocoan. Tapi ketika bulan Rajab mereka berhenti, saking ke memuliakan bulan Rajab, sejahil-jahilnya. Jangan sampai kita wong Islam, Bu, maaf ngomong bahasanya tuh, tidak ngormati bulan Rajab, inggo-enggot maksiat masih digawe ke. Masih putus silaturahmi. Masih boesan dengan tetangga. Payolah kita ngalah dikit nak menang. Ada wong ni nak menang tapi kalah. Lebih baik kita ngalah dikit tapi kita menang. Kenapa, Bu? Karena wong yang ada memutuskan silaturahmi, walau ibadahnya sehebat apa baik, ada sifat iri, dengki, sifat emosi atau benci dengan seseorang, la yadkhulul jannah qati, tidak akan tercium bau surga. Hebat apa baik ibadah kita, kalau masih ada sifat dalam
Diri kita penyakit hati, dengki, iri, musuhi, dak galak, mak boesanan terus, asa ngadep nih, sepelongosan, ya dak, sepelongosan. Bagai mak mana? Ya dak, bagai mak mana? Ya dak? Iya. Maka ibu-ibu jangan sampai kaget, maaf diomong, hati kita masih ada sifat-sifat semacam itu, akhirnya Allah tutup kita dari pintu hidayah. Allah tutup, Bu, bisa jadi. Kenapa kita berat pergi ke masjid? Kenapa kita berat untuk ke majelis taklim? Kenapa kita berat? Rupanya ada musuh. Ada musuh. Ngeleketnya ngomongnya, berhentilah. Edak. Bu, wong yang paling hebat tuh dia punya musuh jadi kawan. Itu hebat. Rasulullah tuh musuhnya kalau itu. Musuhnya kalau. Wong jahiliyah tuh musuhnya dah. Musuhnya jadi kena hebat. Jadi dia kena kawan. Yang galak berkawan alhamdulillah. Yang tidak galak berkawan ya sudah, lantaklah sana. Yang penting kita yang jangan jadikan wong jadi boesan dengan kita. Wong yang boesan dengan kita baik. Mak mana Ustaz caranya? Caranya mudah baik. Ada dalam hadis Rasulullah. Tahadau, tahabbu. Apa Bu artinya? Hendaklah kalian saling memberi hadiah. Jangan bawa hawa baik. Ya dah? Iyo, enggak usah banyak ngoceh. Asal datang, bawa pisang goreng. Terus terang Bu, kami ada tetangga musuh tidak tahu apa dia masalahnya. Tiap hari wong rumah masak kata aku kegemi. Oh, enggak tahu dia. Nyenging dia. Iya, enggak kekada wong hijau hadiah marah-marah. Napa kau hijau aku hadiah? Enggak kekada. Ya dah, itu sudah menjadi sunatullah. Inilah jalan untuk menyelesaikan perselisihan kita apa? Tahabu. Jangan banyak ngoceh, jangan banyak omong. Alhamdulillah kuni silaturahmi, masya Allah. Nah, ada sedikit rezeki. Makasih. Tak kekada. Ngapa bapak? Baik. Tak kekada. Tak kekada. Mungkin kurang banyak kali ya. Bunda-bunda yang sama-sama menghadapi Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab bulan yang istimewa. Bulan di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita memulai, atau kalau bahasa riwayat nih kata Allah tuh adalah syahri. Apa? Bulanku kata Allah. Wa amma Sya'ban wa huwa syahri kata Rasulullah. Syahrullah. Kalau bulan Sya'ban syahri kata Rasulullah. Wa amma Ramadan wa huwa syahrul ummat. Kalau kita istilah umpamakan bulan Rajab nih adalah bulan pembuka. Sya'ban penguat, Ramadan pengorbanan. Bulan ini bulan suci. Kalau kita belum lagi kodak nak nyunsi ke diri, maka kita akan berat ngadepin jalani daripada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan dengan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Nah, Bu, sekarang inilah mulai. Karena taubatan nasuha adalah perintah untuk wong yang beriman. Bu ya? Kalau kita merasa wong yang beriman, terpanggillah kita untuk mohon ampun dan minta agar Allah mengampuni segala dosa-dosa, kehilapan, kelalaian yang setahun lamanya telah kita gawekan. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuh. Karena bulan Rajab adalah dimasukkan juga termasuk bulan taubat, bulan maghfirah. Allah memberikan kepada kita kesempatan lagi, umur yang Allah berikan untuk kita
awali dengan taubatan nasuha. Kalau kita tidak bertobat, dosa kita tidak dihapus. Kalau dosa kita ada, maka ibarat bakso hati ini banyak bercak-bercak hitam. Rasulullah katakan, inna hadhil qulub kal hadid. Sesungguhnya hati manusia ini besi. Yastaudatuhu bil ma. Besi akan berkarat kalau ia direndam dalam banyu. Besi apa baik? Nah, bagaimana itulah pula kalau dosa. Dosa ini Pak Bu, ibu-ibu sekalian, akan terus bercai titik-titik hitam ngarat hati kita. Yang pertama, karena dengan kemalasan kita lalaikan menjalankan perintah Allah. Lalai Bu. Kok bisa ya dalam ayat Al-Quran kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bagaimana itu? Bagaimana Bu? Celakalah orang yang sholat kata Allah. Bagaimana? Ya tak? Kita sholat, celaka. Makanya di situ tidak boleh di stop, harus diwasol. Kalau kita baca, ya tak diwasolkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bagaimana Ustaz kalau tak nyampe napas? Ya tak? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Celaka orang yang sholat. Orang sholat berarti celaka. Siapa? Yang lalai di dalam sholat.